Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. teman-teman sekalian. Sudah bisa Waalaikumsalam. mulai Ya, lagi ya, Bapak Ibu sekalian ya. oke siap. Baik, oke. Mungkin saya minta waktu 5-10 menit ya untuk meneruskan yang tadi. Habis itu kita bisa diskusikan ya. Ini sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Setio Utomo sama Mas Ahmad Faurozi. Ya, tapi saya minta waktu paling lama 10 menit lah ya, sebelum kemudian kita diskusikan ya. Ya, jadi saya mau meneruskan sedikit dulu tentang apa tadi yang sudah dibincangkan oleh para pakar ya. Dan ini saya mau membuat dalam satu skema yang kira-kira bisa memberikan satu gambaran lah ya, bagaimana skema aktivitas ekonomi syariah itu atau ekonomi Islam itu kita lakukan atau kita jalankan gitu. Nah, jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh para pakar ya, kita coba membuat dalam bentuk skema yang kira-kira nantinya bisa menjadi bahan ya, menjadi pemikiran lah gitu ya bagi kita untuk membuat Islamic Economic System lah gitu, atau sistem ekonomi Islam yang bisa kira-kira nantinya kita jalankan atau kita aplikasikan di negara kita ya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, tadi kan kita melihat beberapa skema tadi ya. Yang pertama itu adalah tetap harus ada aktivitas individu ya, itu diakui ya dalam bentuk rumah tangga ini. Kemudian aktivitas korporasi dalam bentuk perusahaan ya. Ini seperti kalau kita belajar dulu ilmu ekonomi itu circular flow-nya ya, circular flow ilmu ekonominya. Tapi ini kita modifikasi sedikit dengan menggunakan beberapa pendekatan ya. Satu, ini aktivitas rumah tangga, baik individu maupun rumah tangga. Ini adalah perusahaan korporasi ya, di mana kan dalam cara pandang Islam tadi ya itu tetap mengakui adanya korporasi. Nah, yang kedua ini lembaga investasi ya. Kirot ini adalah kira-kira lembaga investasi ya. Disinilah nanti aktivitas keuangan itu ya itu dipusatkan ya. Nah, ini adalah Baitul Mal ya, aktivitas keuangan Islam ya. Nah, ini kan di sini dipusatkan di sini ya. Ini pasar internasional. Nah, kita bisa lihat polanya ya. Polanya itu hubungan antara rumah tangga dan perusahaan ini kan biasanya kita menggunakan pendekatan faktor produksi ya. Faktor produksi itu terdiri dari misalkan tenaga kerja ya, kemudian skill, kemudian tanah atau land ya, kemudian ada juga teknologi ya yang mungkin juga menjadi bagian dari faktor produksi. Nah, ketika faktor-faktor produksi tadi dipakai atau digunakan oleh perusahaan, misalkan tenaga kerja ya, kemudian investasi ya, lahan tanah ya, skill atau kemampuan. Nah, kemudian perusahaan itu membalas atau memberikan umpan balik atau imbal baliknya dalam bentuk kalau dia memberikan tenaga kerja, maka nanti perusahaan akan memberikan upah. Ya, kalau nanti rumah tangga misalkan melakukan meminjamkan atau menyewakan tanah misalkan, maka perusahaan akan membayar sewanya. Kalau misalkan rumah tangga ini memberikan skill atau keahlian, maka perusahaan akan membayar dalam bentuk gaji atau upah ya, atau bagi hasil kalau dia melakukan investasi, dan begitu seterusnya. Sehingga hubungan ini adalah hubungan bisa dalam bentuk hubungan faktor produksi dengan imbal balik yang diberikan oleh si perusahaan. Nah, rumah tangga ini nantinya kalau seandainya nanti tentu dia akan mendapatkan income kan dari perusahaan ini. Nah, income itu sebagian dia bayarkan ke Baitul Mal ya, yaitu dalam bentuk
zakat yang wajibnya, atau kalau yang tidak wajibnya ada infak, sedekah, maupun wakaf. Nah, kalau dia punya kelebihan rumah tangga ini akan menginvestasikan ke kirot, lembaga keuangan di sini. Ya, kemudian kirot akan membagi hasil, ya, melakukan bagi hasil. Nah, perusahaan juga demikian, pemilik perusahaan ya tentu akan juga menyalurkan ya zakatnya ke Baitul Mal atau ziswafnya ke Baitul Mal ini, ya. Nah, sementara kirot ini nantinya tentu akan menginvestasikan dalam bentuk saham, sukuk ya kepada perusahaan, dan perusahaan nanti akan membayarkan bagi hasilnya ya kepada si kirot. Nah, kirot ini nanti bagi hasil yang dia peroleh sebagian dialokasikan kembali ke rumah tangga. Nah, perusahaan nanti ya kalau seandainya berkembang tentu akan melakukan ekspor dan impor. Nah, ini kira-kira yang terbayang ya dalam aktivitas atau skema aktivitas ekonomi Islam tadi yang kita coba rekonstruksi dari para pemikiran ahli tadi. Nah, teman-teman sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, jadi sinerginya itu sinergi antara Islamic Financial Institution dalam bentuk kirot tadi, ya. Ini ada perusahaan, ini ada household rumah tangga, ini market atau pasar, dan ini adalah Baitul Mal, ya, yang dikelola oleh government. Hisbah ini pengawas, ya, pengawas pasar, ya, pengawas pasar. Jadi semuanya itu berputar, ya, tidak tersendiri, tidak misalkan Islamic Financial Institution itu berdiri sendiri, tidak, tetapi dia bersinergi, berputar dengan perusahaan dan household ya atau rumah tangga. Nah, kemudian dua-duanya muaranya ada pada market ini, ya, ada pada market ini. Nah, firm, perusahaan, household, Islamic Financial Institution juga akan melakukan transaksi bersama dengan Baitul Mal. Nah, ini sinergi aktivitas ekonominya. Nah, terakhir, arsitektur ekonomi Islam itu, ya, satu, ada yang disebut dengan Baitul Mal, ini adalah Treasury House, otoritas ekonomi, Economic Authority. Nah, Economic Authority ini adalah dalam bentuk representasinya adalah lembaga hisbah atau hisbah council, otoritas pasar, Market Authority, ya. Nah, kemudian dia membawahi atau menjadi subordinasinya itu adalah kirot atau Financial Authority tadi, baik dalam bentuk lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan, ya. Nah, muaranya ada pada pasar atau market. Nah, ini pasar atau market jangan Anda bayangkan pasar atau marketnya sektor keuangan, tidak ya, tapi pasar atau market yang real, ya, ada di sektor real. Nah, jadi ini desain yang kira-kira kita bayangkan ya, yang tentunya berbeda dengan sistem keuangan yang kita kenal pada hari ini, ya. Nah, kalau ini berjalan, ya tentu kita harapkan ada keseimbangan baru ya dalam perekonomian, baik sektor real, sektor finansial, lembaga perbankan, lembaga non perbankan, ini akan sama-sama menghidupkan pasar atau market. Jadi ekonomi itu intinya nanti ada di pusaran atau ada di perputaran pasar atau market ini. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian ya, itu tambahan dari saya ketika mencoba menafsirkan atau menggambarkan tentang pendapat ya konsep ekonomi modern ya, tadi yang sudah kita bahas di awal beberapa pakar. Nah, sehingga ini kira-kira bisa tergambarkan atau terbayangkan mengenai konsep dan sistemnya. Nah, kira-kira itu ya yang sebagai tambahan ya, sebagai mungkin kita mulai buka sesi diskusi. Silakan, siapa yang mengawali? Assalamualaikum, mohon izin Pak, boleh? Mas Setio Utomo, silakan. Ya Pak. Terima kasih Pak Andi, mohon izin bertanya. Benar sekali apa yang Bapak paparkan, dan saya tertarik dengan beberapa konsep ya Islamic economic ya. Pertanyaan kami adalah di antara negara-negara mayoritas Islam penduduknya, ada 22 negara Arab,
kemudian negara-negara Indonesia, Malaysia, Pakistan. Nah, negara mana Pak yang menerapkan role model ekonomi Islam tersebut Pak? Yang bisa menjadi kita rujukan ketika kita, oh ini loh negara ini yang mempraktekkan ekonomi Islam, seperti itu Pak. Demikian satu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Pak. Ya, oke, siap, silakan. Siapa dulu tadi, Pak Setio Utomo ya? Iya, Silakan. izin Pak, saya. Oh ya, silakan Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan Pak, dari sekian konsep pakar-pakar ini, menurut Bapak sendiri yang memang lebih cocok diterapkan di Indonesia, itu yang mana gitu? Kemudian kalau untuk sistem politik yang di Indonesia ini, apakah berpengaruh besar terhadap konsep yang akan diterapkan? Mungkin dari konsep yang akan diterapkan itu dari pakar si A, mungkin kendalanya yang apa dari sistem politik di Indonesia yang akan menghambat atau diterapkannya sistem ekonomi modern Islam itu? Ya gitu, demikian dari saya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya Pak? Apa mau lanjut dulu? Ya, silakan. Ya, mohon maaf Pak, saya off kamera karena kalau dinyalain nggak jelas suaranya. Baik, Ya, Pak, saya sangat menarik tadi yang disampaikan Pak Handi. Kebetulan saya praktisi di Bank Syariah ya Pak. Tadi ada terkait tentang menurut pakar ekonomi Islam itu terkait tentang Islamic man ya Pak ya. Nah kebetulan waktu tahun berapa waktu saya ditempatkan di bagian pembiayaan itu nasabah saya itu kebanyakan yang non Islam Pak. Dan saya sangat terkejut sekali ketika mereka itu menyampaikan dengan mudahnya akad-akad syariah gitu. Saya sangat takjub sekali gitu. Kok dia sampai paham mudharabah itu apa, murabahah itu apa, salam isi dan sebagainya gitu. Saya sangat kaget sekali gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang Islamic man ini terkait hanya pandangannya saja atau secara agama mungkin khusus misalnya Islam saja gitu atau universal untuk semuanya gitu. Itu pertanyaan saya Pak. Yang kedua apa ya tadi saya lupa. Itu aja dulu deh Pak. Lupa saya dulu. Baik. Ya baik Mbak Fitri ya. Dua dulu ya. Nanti daripada saya banyak lupa ya. Ya pertama Mbak Sri Gentari ya. Jadi saya tidak mencoba untuk membuat ini perbandingan pemikiran saja sih sebenarnya. Jadi tidak mencoba untuk melihat mana yang kira-kira lebih cocok ke kita, tidak. Makanya tadi saya mencoba untuk membuat benang merahnya, ya. Kira-kira yang menjadi benang merahnya itu apa, ya. Nah, tadi kita dapat yang menjadi benang merahnya itu adalah pertama pemahaman tentang Islamic man tadi, ya. Nah, itu juga ditanyakan oleh Mbak Fitri. Jadi Mbak Fitri, Islamic man ini memang idealnya adalah orang yang memahami tentang konsep keislaman. Ya, nah memahami konsep keislaman ini tentu juga saya membahasakannya itu seharusnya memang dia menjadi seorang muslim ya, seharusnya ya. Itu idealnya ya. Kenapa? Karena ini kan terkait dengan persoalan keyakinan sebenarnya. Ya, persoalan keyakinan. Ya, persoalan ya kalau lebih mau kita
mendasarkan ya, atau kita buat dalam bentuk pemahaman yang mendasar itu adalah persoalan akidah sih sebenarnya gitu ya. Karena ini kan kita kan tidak berbicara dalam konteks keduniaan saja ya, tetapi ini punya implikasi terhadap akhirat misalkan begitu ya. Ya, keyakinan itu kan sesuatu yang harus bersumber dari hati ya, dari pikiran ya, dari jiwa kita. Nah, ini yang idealnya harus terpancar dalam Islamic man itu. Karena lawan daripada Islamic man itu adalah economic man ya. Kalau kita pelajari konsepnya itu adalah memang dia memandang cara pandangnya itu ya diri dia sendiri gitu. Ya. Diri dia sendiri ya yang akan dia gunakan ya untuk memenuhi segala macam kebutuhan. Persis seperti yang dimiliki dalam cara pandang kapitalis itu. Ya, jadi dia memenuhi segala macam kebutuhannya, keinginannya ya sendiri, ya, yang dia nggak peduli dengan dengan orang lain gitu ya, menggunakan segala cara. Kenapa? Karena dia memandang free value ya. Jadi manusia itu dua saja, satu nafsu, yang kedua adalah akal pikiran. Kalau nafsunya lebih dominan berarti ya tentu mohon maaf ya, unsur kehewanannya itu akan jauh lebih dominan ya. Tapi kalau akal pikirannya lebih dominan ketimbang nafsu ya dia jadi tidak punya orientasi ya, hanya semata-mata melihat dari aspek pemikirannya semata. Nah, Islam datang ya memberikan satu solusi atau memberikan satu cara pandang yang lebih komprehensif gitu. Ya, jadi tidak semata-mata aspek nafsu dan akal saja, tetapi juga keyakinan, ya, value atau nilai. Sehingga Islamic man itu bukan free value lagi, tapi value-nya dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman, ya, dipengaruhi oleh nilai-nilai atau value keislaman. Nah, itu yang membedakannya. Nah, tetapi dalam prakteknya, kalau seandainya ada orang di luar Islam yang memahami atau mengetahui semua instrumen atau transaksi yang terjadi, khususnya di perbankan syariah, ya itu bisa saja tidak tertutup kemungkinan karena instrumen-instrumen itu sendiri kan hal yang sesuai atau hal yang memang itu sama dengan instrumen atau model keuangan gitu ya, misalkan mudharabah itu ya. Nah, itu kan perhitungan-perhitungannya itu kan kalau kita yang bekerja di bank itu kan atau yang terbiasa dengan instrumen keuangan itu kan menjadi suatu hal yang biasa ya, karena itu perhitungan instrumen keuangan. Nah, tetapi yang mungkin yang melebihi yang menjadi nilai tambah Islamic man tadi ya, dia akan memahami makna mudharabah itu. Jadi bukan semata-mata hanya sebatas transaksi keuangan saja, tetapi ada makna yang terkandung dalam mudharabah itu. Misalkan aspek keadilan, ya, aspek kepercayaan, ya, aspek saling bekerja sama, trusty partnership, ya, saling percaya, saling bekerja sama di antara dua pihak. Nah, ini yang menjadi maknanya, ya. Jadi bukan sebatas hanya sekedar menghitung proses mudharabah itu saja, ya, bagi hasilnya berapa, bagi untungnya berapa, atau bagi ruginya berapa, misalkan. Nah, kalau itu semua orang boleh, silakan, tidak ada masalah itu. Ya, karena itu instrumen keuangan yang semua orang boleh mempelajari, bisa dipelajari, ya, termasuk juga kalangan non-muslim sekalipun. Tapi kalau aspek pemaknaannya, nah ini yang saya katakan, pemaknaannya itu harus bersumber daripada primary resources kita, ya, yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Ya, itu kan ada tingkatan, ya, hukum atau pemahaman tentang tentang hukum-hukum Islam itu ya, mulai dari Quran, Sunnah, ya, pendapat ulama, ya, sahabat, ulama, tabiin, tabiin, sampai kemudian yang paling terbawah itu adalah ijtihad, ya, ijtihad para ulama, ya, atau orangnya disebut dengan mujtahid. Nah, ijtihad ulama itulah yang kemudian di Indonesia menghasilkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi otoritas yang paling bawah itu ya, itu tadi yang harus diakui oleh negara. Soalnya kalau tidak diakui negara, siapa yang mau bertanggung jawab nanti kalau seandainya ada masalah? Nah, inilah yang kemudian memiliki otoritas untuk memperbolehkan atau menghalalkan satu akad atau satu produk, ya, sehingga produk itu bisa dilaksanakan. Nah, secara formalnya, legal formalnya nanti baru dibuat dalam bentuk
peraturan OJK atau POJK yang kira-kira menjadikan dia itu sebagai legal. Nah, untuk mengawasi dari aspek syariahnya, makanya ditunjuklah apa yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah, ya, yang itu merupakan kepanjang tanganan dari Dewan Syariah Nasional atau Dewan DSN. Nah, sebenarnya DPS ini bekerja di institusi atau lembaga-lembaga masing-masing, perbankan, asuransi, pasar modal, ya, atau di lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sementara DSN yang meng-create tadi ya, yang melakukan ijtima ulama ya untuk merumuskan atau memutuskan satu keputusan hukum tertentu terhadap akad yang diajukan. Nah, gitu prosesnya kira-kira ya, Mbak Sri ya, dan juga tadi Mbak Fitri ya. Jadi secara instrumen keuangan sih sah-sah saja. Orang non-muslim misalkan ya tertarik, mungkin dia melihat lebih proporsional, lebih menunjukkan rasa keadilan misalkan ya, itu bisa saja, sah-sah saja. Nah, tetapi bagi Islamic man tadi yang saya katakan, dia harus memahami aspek normatifnya, normanya, value yang terkandung di dalamnya, dan dasar daripada kenapa ketentuan itu diturunkan. Ya. Nah, itu yang membuat dia berbeda, ya, membuat dia berbeda. Nah, jadi sekali lagi ya, Mbak Sri tadi ya, jadi saya tidak membuat mana yang lebih ini, tidak, tapi kita coba lihat benang merahnya saja. Nah, tadi benang merahnya tadi Islamic man tadi ya. Nah, kemudian mengakui hak milik pribadi dan juga mengakui hak milik negara ya, sosial, dan juga aspek pemenuhan terhadap zakat dan pelarangan terhadap riba. Nah, itu hal-hal yang menjadi kesamaan cara pandang yang akhirnya menurut saya tadi yang saya gambarkan dalam skema-skema ekonomi itu yang bisa kemudian dijalankan atau dilaksanakan. Baik, oke, tadi sudah ada yang lebih awal tunjuk tangan ya, saya mohon maaf ya, tadi malah menunjuk Mbak Sri Gentari yang lebih awal tadinya, padahal tadi nggak salah di awal itu ada Pak Setio Utomo ya. Oke, silakan Pak Setio, sama Mas Fahru Roji. Silakan di awal tadi. Pak Setio, silakan. Pak Setio Utomo. Oke, oke, saya mungkin Pak. Hah? Mungkin saya Pak Fahru Rozi, Pak. Oke, baik, silakan Mas Rozi. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Handi. Ya, Mbak. Izin saya kutip ayat dari Al-Quran, surat At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shagirun. Ya, ini singkat saya terjemahkan, di akhirnya itu ada tentang pajak ya Pak ya. Jadi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir sampai ia membayarkan jizyahnya secara dalam keadaan tunduk, dalam keadaan mereka itu kecil, dalam keadaan mereka itu hina. Nah, pertanyaan saya Pak, pajak yang ada di Indonesia ini itu asalnya dari mana? Apakah dari hukum Barat atau hukum Belanda, yang orang Belanda atau orang Barat itu juga dulu pernah dikenakan pajak karena orang-orang Islam juga gitu. Karena memang yang saya ketahui dari sejarah Islam, pajak itu sebenarnya dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, ya, dibebankan kepada orang-orang non-Muslim. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu juga memang ada dua sumber ya, sumber pendapatan negara itu dari pajak dan dari zakat. Nah, ironisnya di negeri kita ini yang mayoritas Muslim itu dikenakan dua-duanya kan. Meskipun yang zakat itu memang kewajiban kita individual gitu. Nah, apakah ya mungkin kedepannya gitu ya, wallahu a'lam, dari para pejabat kita dengan politik ekonomi Islam ini bisa merubah keadaan ini gitu. Pajak itu hanya diterapkan untuk non-muslim dan untuk muslim itu cukup dari zakat gitu saja. Karena sebagai Islamic man tadi, kembalinya ke Islamic man, kita memahami dan menghayati kalau kita dikenakan pajak, kita seperti orang yang ada di surat At-Taubah ayat 29 itu. Kok negara kita yang
mayoritas isinya orang-orang Islam, mewajibkan warganya yang Muslim membayarkan pajak gitu. Jadi memang orientasi negara ini sepertinya memperbesar negara, tapi tidak memperhatikan rakyat kecil. Sampai-sampai gaji-gaji pegawai negara kita, gaji-gaji di pemerintahan itu ya kita tahu tunjangan-tunjangan itu berlipat-lipat ganda daripada gaji pokoknya ya. Padahal pendapatan rakyat kecil di bawah itu tidak sampai seperti itu, dan itu padahal dari pajak-pajak rakyat juga gitu. Itu kemudian tadi juga ada istilah khums, jizyah, fai, kharaj. Mohon koreksi nanti kalau ada kekeliruan. Khums ini mungkin seperti apa, 1/5 dari apa itu Pak? Dari gonimah ya, dari harta peperangan ya. Kemudian jizyah itu pajak per individu. Kemudian kharaj itu cukai atas tanah. Yang fai ini yang saya kurang paham Pak. Mungkin boleh diberikan penjelasannya, fai itu maksudnya apa? Kemudian juga zakat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dulu sampai-sampai tidak ditemukan orang yang mau diberikan zakat, saking makmurnya, sejahteranya di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu zakat yang bagaimana? Apakah diterapkan zakat ketika itu dibayarkan per bulan? Ya, seperti yang kita kenal baru-baru ini ya dari beberapa dai kita, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, itu zakat bisa diterapkan per bulan. Padahal sebelumnya kita mengetahui ada zakat itu diwajibkan setelah kepemilikan 1 tahun. Ya, itu karena memang fatwanya ulama Syekh Yusuf Qaradawi ya yang membolehkan zakat itu dibayarkan per bulan. Nah, itu apakah di pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu zakat itu dibayarkan per bulan atau memang setelah haul 1 tahun? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Fairozi ya. Waduh, ini lengkap sekali. Saya bingung juga menjawabnya nih. Oke, saya coba ya. Ini mungkin ada beberapa bahan yang mungkin bisa membantu sebenarnya ya untuk menjelaskan pertanyaan dari Mas Fairozi tadi. Ya. Ya, jadi memang Mas, kalau kita menggunakan apa yang kita miliki hari ini ya tentu tidak pas ya. Artinya begini, karena kita bukan negara Islam ya, dan zakat juga belum diwajibkan atau dikenakan kewajiban bagi warga negara ya. Nah, sehingga zakat itu kan di kita baru sebatas pengurang penghasilan kena pajak atau pendapatan kena pajak. Ya, jadi belum menjadi instrumen fiskal tadi yang saya katakan ya, padahal dalam pendapat-pendapat para ahli tadi ya, itu menunjukkan atau menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penerimaan atau pendapatan negara. Baik, karena tadi Anda menyebut beberapa hal terkait dengan ini, saya mengambil zamannya atau era Umar bin Khattab ya, yang nantinya mungkin kita bisa lihat sejauh mana relevansinya dengan kondisi kita hari ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi itu dalam zaman Umar itu ada bertahap pengenaan pajak itu ya, atau pengenaan zakat lah ya tepatnya. Tapi secara prinsip mungkin saya katakan zakat dan pajak ini secara prinsip ya, walaupun mungkin tentu tidak bisa juga kita samakan dengan pajak ya, karena zakat ini perintah langsung dari Allah ya, yang itu tentu berbeda dengan pajak. Tetapi secara prinsip atau secara hakikatnya itu adalah pungutan wajib ya yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat atau kepada warga negaranya ya. Nah, jadi zakat ini ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan terlebih dahulu menjamin kebutuhan dasar bagi tiap warga negara. Jadi zaman Umar bin Khattab itu zakatnya dulu yang dipungut gitu ya. Zakatnya dulu yang dipungut dengan tujuan itu menyelesaikan atau memberikan kepada 8 asnaf itu sehingga persoalan-persoalan kemanusiaan ya, sosial itu bisa diselesaikan. Nah, kalau seandainya zakatnya tidak mencukupi, maka negara dapat menggunakan hartanya dengan yang bersumber dari fai. Nah, tadi Anda sebut fai ya. Nah, fai itu adalah kumpulan ya, itu meliputi kharaj, jizyah ya, humus, al-usr, al-mustaglat dan lain-lain ya. Nah, jika fai tidak cukup, nah jadi
zakat dulu yang di ini. Jadi ada prioritas ya, zakat dulu yang dipungut atau yang diambil ya. Kemudian kalau itu tidak mencukupi maka fai ditarik ya atau dipungut ya. Nah, fai itu terdiri dari kharaj, jizyah, khumus, usar, al-mustaghlad dan lain sebagainya. Nah, kalau itu juga tidak mencukupi ya, fai juga tidak mencukupi, baru kemudian negara mengambil pajaknya ya. Nah, tetapi khusus pajak ini ya, kata Umar, di zaman Umar itu hanya bagi masyarakat atau warga negara yang kaya saja ya, dengan membuat kriteria objek pajak dan tingkat pajak yang dibenarkan secara syariah ya. Jadi orang-orang kaya saja ya, jadi tidak semua warga negara. Nah, kalau itu juga tidak mencukupi, maka negara dibolehkan melakukan pemerataan dalam bentuk takaful tadi. Takaful kan saling menanggung beban ya, saling menanggung. Nah, itu bagi semua seluruh warga negara itu diwajibkan. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, itu konsep yang berlaku di zaman Umar bin Khattab. Nah, saya membayangkan juga mungkin ini juga yang berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz. Makanya kenapa dikatakan dengan zakat itu hanya dalam kurun waktu sekian tahun ya, 2 tahun mungkin ya, itu dia bisa mensejahterakan masyarakatnya ya, rakyatnya tanpa harus memungut fai maupun pajak. Nah, ini sesuatu hal yang kalau menurut saya ini challenge bagi kita untuk kita pelajari gitu ya, bagaimana model pengelolaan. Ada satu buku ya, dulu kalau nggak salah itu ditulis oleh Dr. Profesor Ugi Soeharto ya, itu mengenai Islamic public finance ya, public finance in Islamic public finance ya. Jadi keuangan publik dalam Islam ya. Nah, buku itu setahu saya dulu itu merupakan hasil penterjemahan beliau lah gitu ya, atau semacam pemahaman beliau tentang Kitabul Amwal yang ditulis oleh Abu Ubaid. Jadi Kitabul Amwal yang ditulis oleh Abu Ubaid itu kemudian dia sarikan, maka muncul buku Islamic Public Finance itu. Jadi di situ diterangkan itu bagaimana penggunaan zakat, penggunaan fai, penggunaan pajak gitu ya dalam mengelola mengelola pendapatan negara atau public finance tadi ya. Nah, sedikit mungkin mengenal tentang fai itu ya, kharaj ya, itu ini adalah pajak tanah ya, terbagi menjadi 2 jenis yaitu usar dan kharaj ya. Usar itu dikenakan pada tanah di Jazirah Arab baik yang diperoleh secara turun-temurun maupun penaklukan, sedangkan kharaj itu dikenakan pada tanah di luar Jazirah Arab. Nah, ini yang kalau saya menduga ya Mas Ahmad Fauzi ya, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Anda selanjutnya, jadi memang sejarah pajak di Indonesia ini kalau yang saya tahu, yang saya pernah baca, itu tidak lepas dari ketika zaman kolonial ya, zaman penjajahan Belanda dulu ya, itu kan ada sistem pembayaran upeti ya, terus juga pengambilan pajak tanah ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi itu dilakukan dengan cara memaksa ya masyarakat untuk membayarkan kepada penguasa negeri pada waktu itu ya, yaitu ya tentu penjajah Belanda gitu ya. Nah, kalau mau ditarik lagi lebih jauh, ya itu memang ya bisa saja ada kaitannya atau mungkin ada sumber rujukannya ya. Nah, bisa saja ini seperti dalam buku Ibnu Khaldun itu, ya Muqaddimah itu kan juga banyak bicara tentang zakat ya, dan juga salah satunya tentang pajak gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan itu juga bersumber dari Islam. Nah, cuman mungkin diselewengkan ya tanda kutip ya cara-cara pemungutan sehingga terkesan itu memaksa. Ya, jadi kan tujuan daripada Umar bin Khattab ini kan jelas ya. Ya, zakat dulu karena zakat itu yang merupakan kewajiban. Ya. Nah, di sini coba Anda lihat kenapa Umar memprioritaskan pemungutan zakat terlebih dahulu, karena ini ada 2 fungsi yang terdapat di dalamnya, fungsi mensejahterakan rakyat dan juga fungsi ketaatan kepada Allah. Ya kan, ini kan bentuk ketaatan kepada Allah ya. Karena zakat itu menjadi salah satu instrumen atau rukun Islam ya yang harus dipenuhi. Nah, jadi itu dapat dua-duanya. Sementara pajak takaful kan tidak ada bukan kewajiban agama gitu ya. Artinya ini kan lebih kepada pengelolaan negara saja. Ya, ketika zakat katakanlah tidak mencukupi, kemudian baru dipungut fai-nya. Ya, fai juga tidak mencukupi, maka dipungut pajaknya. Nah, di sini mungkin ada sedikit
cara pandang perbedaan ya. Nah, sementara mungkin turunannya artinya ketika ini dijalankan oleh apakah zaman kerajaan, zaman kolonial dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kurang tepat. Tapi kalau kita lihat ya, Mas, kalau kita lihat apa namanya kelengkapan yang sudah dimiliki Islam, ya, instrumen fiskal dan instrumen moneter yang sudah dimiliki oleh Islam, ya. Nah, ini kan jelas bahwasanya Islam itu sudah memiliki sistem moneter dan sistem fiskal yang komprehensif pada zamannya, ya. Sistem fiskal dan sistem moneter yang sudah lengkap pada zamannya. Jadi instrumen pengelolaan negara itu sudah dimiliki, ya. Fiskal dengan zakat sebagai instrumen utama, juga fai dalam yang juga diterapkan, sementara sistem moneternya uang tadi, mengharamkan riba dan penggunaan dinar mungkin ya, dinar dirham sebagai instrumen mata uang. Jadi itu sudah cukup komprehensif kalau dinilai dipotret dalam bingkai negara pada waktu itu. Nah, jadi makanya saya selalu mengatakan coba potret itu atau kondisi itu kita coba baca atau kita analisa dalam konteks kekinian. Apa kira-kira yang bisa kita propose untuk mewujudkannya nanti gitu. Nah, ini mungkin sudah mulai bertahap. Zakat sudah punya undang-undang, wakaf sudah punya undang-undang. Kemudian zakat masuk ke dalam instrumen keuangan negara sebagai pendapatan pengurang pajak misalkan gitu ya. Nah, kita nggak tahu nanti ke depannya apalagi yang bisa nanti kita rumuskan, kita usulkan, sehingga benar-benar zakat ini diakui sebagai instrumen keuangan negara dan dipungut oleh negara. Nah, tentu ada konsekuensi-konsekuensi hukum ketika ini tidak dibayarkan. Nah, tapi kalau lihat peruntukan, ya tentu kita berharap zakat ini bisa dijadikan sebagai instrumen keuangan negara yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, ya, kemudian kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, ya, orang supaya bisa mendapatkan akses pendidikan dengan baik, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ininya ya, Mas Faruqi. Termasuk juga jizyah, pajak yang hanya diuntukkan bagi warga negara bukan Muslim, negara bukan Muslim yang mampu, ya. Engkau kan bahwa jizyah ini rata-rata dikenakan pada setiap laki-laki dewasa non-Muslim sebesar 2 dinar. Jadi kayak semacam full tax lah gitu ya. Jadi ada ketika negara itu dikelola, dikuasai oleh sistem pemerintahan yang Islam, maka bagi kalangan non-Muslim juga dia punya dikenakan pajaknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang Anda tadi, apakah nantinya kita hanya membayar zakat saja? Nah, kalau saya melihat merujuk kepada pendapat Umar ini, ketika nanti zakat sudah bisa mensejahterakan masyarakat ini, ya sudah, tidak perlu dipungut yang lain, cukup zakat saja misalkan begitu ya. Nah, tapi bagi kalangan non-Muslim tadi ada kewajiban ya, seperti tadi pungutan terhadap jizyah yang memang itu diberikan atau diberlakukan misalkan. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu referensi kita ya untuk menguatkan. Nah, tapi in reality, Mas, kita juga mesti tidak menurut saya itu perlu dicermati juga ya, dianalisa ya. Nah, sekarang kita bandingkan penerimaan pajak dan zakat kita pada hari ini. Pajak, kalau kita lihat struktur penerimaan APBN kita, itu mungkin sudah mencapai sekitar 80% penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Ya, pajak kita itu sudah hampir 1.600 triliun kurang lebih, dari hampir 2.000 penerimaan negara kita. Ya, di luar pajak itu ada namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu bisa bersumber dari pendapatan bagi hasil migas, ya, atau dividen BUMN, ya, atau BLU yang diperoleh oleh oleh lembaga-lembaga pemerintah, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu kontribusinya sudah sangat besar sekali. Sementara zakat ya, kalau kita baca laporannya Basnas itu kan memang potensinya yang dia lihat ya, potensinya katanya hampir 300 triliun. Tetapi kan in reality kan belum sampai 1 triliun. Ya, kalau nggak salah masih sekitar 800-900 miliar ya penerimaan zakat kita setiap tahun. Jadi belum seimbang gitu. Nah, oleh sebab itu ini perlu ada satu extra effort yang harus dibuat oleh pemerintah supaya penerimaan zakat ini
bisa cepat gitu ya akselerasinya. Nah, saya yakin ya dengan model pemerintahan seperti kita, ketika ada potensial income yang bisa dimanfaatkan secara lebih banyak, secara lebih besar, nah tentu negara akan memberikan peran atau membuka pintu untuk bisa dikelola oleh negara. Kenapa? Karena ada potensi pendapatan yang bisa kita kelola atau kita olah secara bersama gitu. Nah, gitu kira-kira ya, Mas Ahmad Faurozi ya. Mohon maaf kalau seandainya kurang lengkap penjelasan saya, tapi intinya adalah ya mungkin nanti karena pemerintahan kita bukan pemerintahan yang Islam, kita bukan negara Islam, jadi zakat hanya bisa menjadi salah satu komplement ya atau pelengkap, atau kalau seandainya nanti potensinya sudah sama dengan realisasinya, nah mungkin saya melihat mungkin akan punya potensi nanti dikelola oleh negara. Tentunya seperti itu. Untuk tadi peruntukannya tetap untuk 8 asnaf tadi ya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Itu Mas Faurozi. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan, ada yang lain siapa tadi ya? Ada Pak. Siapa? Saya Pak, bisa? Ya, silakan Mas. Gini Pak, waktu saya pernah ikut kegiatan dari BI namanya Syariah Banking Operation Program atau SBOP. Nah, ketika pelatihan itu itu kurang lebih 3-6 bulan kalau nggak salah. Udah lama sih Pak. Nah, saya sempat terpikir jika ada yang konsep atau pemikiran-pemikiran dari organisasi-organisasi Islam, misalkan NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya, dalam hal untuk menyelamatkan ekonomi umat dari magnet-magnet riba. Nah, jadi untuk bagaimana supaya organisasi Islam ini membuat satu konsep untuk menyelamatkan ekonomi umat dari magnet riba itu, membuat satu lembaga di mana lembaga ini dia mampu menggerakkan ekonomi umat. Nah, kira-kira Pak, selama ini organisasi-organisasi Islam itu pernah nggak memikirkan konsep itu dengan melepaskan keegoisan masing-masing organisasi? Karena begini Pak, jangan sampai ada misalkan Muhammadiyah bilangnya, kita Muhammadiyah bisa kok. Ada juga yang bilang, oh kita NU bisa juga kok. Kita Persis, oh bisa juga, dan lain organisasi lain sebagainya. Nah, mungkin ada nggak atau mungkin saya belum sempat baca bahwa organisasi Islam ini pernah membicarakan konsep ini, membuat satu lembaga ekonomi Islam yang menyelamatkan umat Islam itu dari magnet-magnet riba. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Supriyandi ya. Ya, jadi memang sekali lagi kita kan memang punya satu organisasi Islam ya yang menghimpun banyak negara ya, bahkan mungkin seluruh negara Islam yang ada di dunia itu ya di OKI ya, Organisasi Konferensi Islam. Nah, tapi sejauh mana efektivitasnya tentu kita bisa lihat ya bersama-sama ya. Nah, kalau saya sih lebih condong untuk karena gini juga mungkin kenapa OKI nggak terlalu efektif ya atau nggak terlalu terlihat kontribusinya ya karena mungkin bisa saja juga ya banyak kepentingan ya yang melatar belakanginya ya sehingga fokus terhadap pengembangan ekonomi syariah ini belum mendapat prioritas. Sebenarnya ada satu lagi ya, Islamic Development Bank ya, Bank Pembangunan Islam, itu juga harusnya punya peran dan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah ini ya, artinya membuat satu pola kerjasama antar negara ya, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral yang kira-kira nanti akan bisa dipakai oleh banyak negara. Nah, tetapi sekali lagi sifatnya hanya lembaga keuangan yang mungkin masih punya keterbatasan. Nah, saya melihatnya Mas Supriyandi yang mungkin juga bisa dilakukan adalah yang sifatnya bilateral. Ya, bilateral. Bilateral itu 2 negara saja atau mungkin multilateral lebih dari 2, tapi mungkin yang efektif bilateral dulu. Setahu saya itu sudah pernah ada satu proposal yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia waktu itu ya, Pak Mahathir ya. Itu waktu dia jadi Perdana Menteri yang pertama waktu itu ya, bukan yang setelah dia
pensiun dan kemudian kembali lagi. Itu mengusulkan supaya masing-masing negara Islam ini ya itu menggunakan emas sebagai backup mata uangnya. Jadi jangan lagi menggunakan US dollar gitu. Nah, itu usulannya dia supaya mengurangi ketergantungan terhadap US dollar dan memperkuat mata uang lokal dan sekaligus juga mempromosikan emas sebagai backup mata uang atau mata uang perdagangan internasional. Ya, international currency. Nah, caranya gimana? Mekanismenya gimana? Ya, mekanismenya nanti ya makanya transaksi perdagangan kedua negara itu nanti dihitung. Siapa yang surplus, siapa yang defisit. Nah, bagi yang surplus, nah surplusnya itulah yang dibayarkan dalam bentuk nanti selisihnya itu ya, yang dibayarkan dalam bentuk emas nanti, cadangan emas, yang itu dihimpun di masing-masing bank sentral. Ya, dalam hal ini Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia. Misalkan kalau dengan Malaysia ya. Nah, tetapi transaksi di internalnya di masing-masing negara tetap menggunakan local currency. Misalkan pedagang Malaysia yang berdagang dengan kita, nanti dia proses pembayarannya kan tentu lewat perbankan Malaysia kan, atau Bank Islam Malaysia kemudian melapor kepada bank sentralnya, nah berapa selisih atau defisitnya atau surplusnya. Nah itu nanti yang dibayarkan kepada pedagang kita misalkan. Nah tapi antar pedagang tadi sampai kepada bank sentral itu tetap menggunakan local currency gitu. Nah itu seingat saya yang pernah diusulkan oleh Pak Mahathir dulu ya, ketika dia mengusulkan penggunaan dinar mata uang emas ya dalam membackup mata uang internasional. Nah, sementara untuk lembaga keuangan itu ada FSB, International Financial Sector ya. Itu FSB itu kumpulan lembaga-lembaga bank sentral ya, negara-negara yang memiliki bank syariah. Nah, itu kira-kira. Jadi itu berhimpun dia di FSB itu. Ya, tapi sekali lagi itu masih sangat parsial lah gitu ya. Nah, sementara untuk isu lain itu mungkin sifatnya parsial, Mas Supriyandi ya. Misalkan perdagangan, nah Indonesia kan sudah mulai melaksanakan sertifikasi halal ya, penggunaan produk halal ya. Nah, sekarang misalkan untuk ekspor sapi misalkan ya, atau ekspor sapi atau daging daging mentah itu ya, bukan sapi yang hidup ya. Itu kan harus menggunakan melalui proses sertifikasi halal. Nah, di sini juga mungkin punya peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ya yang sudah memiliki sertifikasi halal. Ya harusnya idealnya dengan negara Muslim, dengan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, harusnya begitu. Nah, tapi kan sekali lagi tidak semua produk itu juga dimiliki kan. Misalkan sapi atau domba, ini kan sebagian besar kita masih datangkan dari Australia misalkan. Nah, sementara Australia bukan negara Muslim, nah tetapi mereka harus diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal, pemotongan hewan kurban yang halal gitu. Nah, sehingga ketika kita impor dari mereka, nah tentu kita akan memiliki lebih nyaman lah gitu ya untuk mendapatkan barangnya kira-kira atau menumpukkan dagingnya, sehingga tidak menimbulkan masalah ketika dijual di Indonesia atau di tanah air. Nah, kira-kira begitu Mas Supriyandi. Jadi memang inisiatif itu masih sangat parsial, ya bisa per sektor atau negara ya, tapi itu belum dalam satu bingkai kerjasama yang lebih komprehensif ya. Kalau makanya tadi saya bilang harusnya ini didorong oleh lembaga seperti OKI ya. Jadi OKI itu jangan OIC saja ya, OIC gitu ya, tetapi benar-benar menjadi lembaga negara konferensi Islam yang punya pengaruh seperti Bank Dunia ya, atau seperti PBB misalkan ya, atau IDB itu ya, Islamic Development Bank itu harusnya juga punya pengaruh seperti World Bank, IMF misalkan di kalangan negara-negara Islam. Ya mungkin juga keterbatasan anggaran yang mereka kelola sehingga tidak terlalu besar seperti anggaran yang dimiliki oleh IMF maupun World Bank yang bisa membackup negara-negara yang membutuhkan gitu. Begitu Mas Supriyandi ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya. Silakan yang lain yang sudah menunjuk Mas Faizal ya. Silakan Mas Faizal. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Handi. Salam ya, silakan Mas. Ya. Ya, terima kasih Pak Handi hari ini tambahan-tambahan ilmunya lagi. Saya cuma ingin ini Pak Handi bertanya terkait dengan arsitektur ekonomi syariah Indonesia itu seperti apa ya Pak? Yang ada kan yang saya baca itu baru terkait dengan keuangan syariah gitu kan. Kalau posisi yang saya
pahami bahwa kita sangat berbeda dengan mungkin dengan Malaysia, negara tetangga kita, kalau seandainya terkait dengan ekonominya gitu kan. Kalau mereka lebih banyak posisinya adalah memang keuangan itu lebih ke aspek saham dan sebagainya. Kalau kita kan lebih banyak ke retailnya tuh, Pak Handi gitu, seperti itu. Saya mau tahu Pak, sebenarnya konsep arsitektur ekonomi syariah, bukan keuangan syariah saja Pak ya. Yang ada kan saat ini masih banyak berlandaskan keuangan syariah. Kalau mungkin frame besarnya adalah di perbankan syariah seperti itu kan di sini. Mohon informasinya Pak Handi. Terima kasih. Ya, makasih Mas Faisal Daus ya. Jadi setahu saya kita sudah punya apa namanya, bukan arsitektur namanya ya, tetapi master plan. Ya, master plan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu satu lembaga pemerintah ya, negara lah gitu ya, yang dulu itu masih di bawah desnya Bappenas. Tapi sekarang ininya adalah koordinatornya adalah ada di Kementerian Keuangan ya, maksudnya yang menjadi mitranya itu Kementerian Keuangan. Ya, KNEKS sendiri itu lembaga negara lah tepatnya yang memang itu dibentuk oleh presiden di bawah presiden. Jadi mereka tuh membuat semacam master plan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ya, nah ini ada Pak Muzakir nih, ada link KNEKS. Nah itu punya ada ininya Mas. Saya nggak terlalu hafal ya, tetapi intinya adalah benar tadi yang dikatakan Mas Faisal Firdaus tadi ya. Jadi nanti itu tidak lagi sekedar hanya sistem keuangan atau mereka memproyeksikan atau merancang keuangan saja gitu. Dan turunannya perbankan, asuransi, pasar modal tidak. Tetapi sudah komprehensif. Ya, sudah ekonomi syariah. Ya, sudah ekonomi syariah. Jadi nanti itu ada klaster keuangan tersendiri, ada klaster makanan dan minuman, industri lah gitu ya, ada klaster fashion, ada klaster wisata, ada klaster farmasi, ada klaster dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa klaster gitu yang mereka prioritaskan untuk dikembangkan. Jadi itu bagus sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu bisa membuat inklusif ya, perkembangan ekonomi Islam itu menjadi lebih inklusif. Inklusif itu artinya tidak lagi semata-mata sektor keuangan saja. Jadi sektor keuangan itu menjadi backbone lah, tulang punggung. Ya, urat nadinya lah gitu. Ya, jadi kita nanti berharap terbangun ekosistem yang hulu ke hilirnya itu sudah dikelola dengan cara syariah misalkan. Ya, itu menarik itu menurut saya ya. Jadi dari hulu ke hilirnya itu sudah dikelola dengan memanfaatkan sistem dan mekanisme industri syariah atau industri halal. So kalau nggak begitu, kita hanya akan menjadi penonton saja. Jadi kita hanya menunggu di hilir saja ya. Itu juga akan jadi persoalan tersendiri. Contoh nih ya, ini mohon maaf sekali lagi kalau ada Anda yang menjadi pengurusnya Koperasi 212. Ya, ini saya bukan ini menjadi contoh saja ya. Ini buat informasi saja. Nah, tolong dikoreksi kalau ada saya yang keliru. 212 itu kan semangatnya bagus sekali. Pasca dulu demo 212, mungkin Anda ingat ya di Jakarta dulu. Nah, itu kan semangat giroh keislaman orang kan tinggi sekali pada waktu itu ya. Nah, sehingga dibuatlah Koperasi 212 sehingga mereka punya minimarket sendiri kan, bertebaran di mana-mana itu di daerah dan di mana-mana di Jakarta aja banyak sekali cabangnya. Nah, tapi tadi yang saya katakan koreksi saya itu adalah karena ini tidak dipersiapkan dalam satu bentuk ekosistem yang baik gitu. Jadi tetap saja barang-barangnya itu nggak jauh beda dengan barang-barang Indomaret, Alfamaret gitu. Yang notabene itu bukan kita yang mengelola, yang memiliki. Coba Anda lihat cek ya, mie gitu, mie instan itu. Itu mulai dari tepungnya atau mulai dari apa itu ya, bahan bakunya itu apa sih? Tepung itu apa ya? Tepung itu dari ya apakah itu terigu ya? Terigu itu dari apa? Tapioka ya. Sampai kemudian dalam bentuk mie itu udah satu perusahaan itu. Ya, dari hulu ke hilirnya itu rantai pasoknya itu value chain-nya itu dimiliki oleh satu perusahaan. Ya, Bogasari itu ya yang kemudian afiliasinya ke Indofood kan, itu Indofood kan. Itu sudah dia miliki. Jadi dia akan bisa
memproduksi kapanpun, berapapun. Kenapa? Karena rantai pasoknya udah dia kuasai. Ya, nah itu yang kita tidak ada, yang tidak kita miliki. Yang kita jual mie instannya aja, tapi di ujungnya nggak kita kuasai. Ya kan? Nah ini yang seringkali itu kita menjadi tidak berdaya. Ya, harga dikuasai mereka, ya, pemasaran mereka, ya, marketingnya mereka dan lain sebagainya mereka gitu. Nah, jadi ide ini tadi yang saya katakan ya Mas Faisal, ingin membuat satu ekosistem yang nantinya mulai dari hulu ke hilir itu memang menjadi satu ekosistem syariah. Ya. Atau idenya itu ya mungkin seperti kawasan KEK lah ya. Ini teman-teman Batam nih pasti sangat familiar nih ya. Kawasan ekonomi khusus. Ya, di sana itu semua industri ada, ya, atau industri tertentu ada. Nah, tadi nanti hasilnya itu untuk ekspor misalkan. Nah, itu juga menarik untuk bisa dikembangkan. Nah, sehingga nanti bank syariah itu atau lembaga keuangan itu yang dibiayai. Ya, jadi jangan dia dibiarkan bertarung ya dalam playing field yang sama dengan konvensional, nggak akan sanggup. Seperti diskusi kita minggu lalu. Ya kan? Yang Anda coba lihat saja berapa aset yang dimiliki oleh Mandiri, BCA, BRI, kita bandingkan dengan BSI kan itu masih cukup jauh ya, apa namanya. Nah, sehingga tadi ya semakin bank itu kan semakin punya modal yang besar, terus semakin bisa membuat mereka lebih efisien karena mereka bisa memproduksi secara masif ya, artinya membuat skema atau membuat apa namanya pricing yang jauh mungkin lebih murah, lebih mudah, dan juga pengembangan IT yang mereka bisa kuasai gitu. Nah, jadi nanti itu yang mereka, memang ini akan butuh proses waktu ya. Kalau menurut saya ini ya tadi ya kesabaran, keuletan, dan ketekunan nih yang harus kita miliki ya untuk melihat ini semakin besar. Kalaupun ada kekurangan ya nggak apa-apa, kita kritik dengan cara baik ya, konstruktif, yang membangun. Ya jangan pula disamakan, wah Bank Syariah ini apa nih lebih jelek dari konvensional. Jangan juga begitu gitu. Tapi kritik kita yang membangun saja. Ya sehingga memang mereka termotivasi juga untuk memperbaiki. Saya juga tentu merasakan ada juga hal-hal yang kurang ideal gitu ya. Nah, tapi saya melihat ini bagian dari proses yang harus kita lalui ya, sehingga kita berharap tentu ini akan menjadi salah satu instrumen yang bisa memberikan alternatif bagi masyarakat kita. Saya yakin kok kalau ini besar, keberkahan buat negara kita ini akan jauh lebih besar gitu. Berkahnya itu akan kita dapatkan gitu ya. Nah ini kan problemnya berkah ini kan nggak bisa uncountable ya, tidak bisa kita hitung gitu. Tapi kita bisa rasakan kenyamanan, kebaikan, dan apa namanya keamanan ya dalam bertransaksi tersebut gitu. Jadi gitu Mas Daus. Jadi kalau arsitektur keuangan itu BI biasanya yang membuat atau OJK. Itu memang khusus keuangan ya, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang master plan pengembangan ekonomi syariah itu yang membuat KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dan itu inklusif, lebih inklusif. Jadi tidak hanya keuangan, tapi ada sektor realnya. Nah itu sudah disusun dalam model tadi yang saya katakan dari hulu ke hilirnya itu mereka rancang gitu ya, sehingga jauh lebih komprehensif dan lebih, kalau sana itu bisa dilaksanakan itu lebih bagus. Terima kasih Pak Andi. Ya Mas. Terima kasih Pak Andi. Silakan yang ini siapa Mas Muzakir ya, silakan. Ya Pak. Arif dulu Pak. Oh Mas Arif dulu ya, silakan. Iya Pak. Sorry ya, silakan. Terima kasih. Saya ingin kembali ke tadi Pak, yang beberapa contoh tadi dari beberapa scholarship Pak ya, terkait Islamic Man. Ini berdasarkan pengalaman dulu pada saat awal-awal saya masih mengelola Basnas di 2016. Itu malah banyak ketika negara mulai mau masuk mau ngelola zakat gitu kan, merapikan zakat, tapi malah banyak pertentangan dari orang-orang Islam yang notabene-nya adalah dia lebih paham lah gitu. Seperti
mungkin memang start negara kita yang terlambat lah dibanding dengan teman-teman yang swasta, Dompet Duafa dan teman-teman yang lain, termasuk Lazismu dan Lazisnu. Ini kan berarti ada apa? Selain Islamic Man, sebenarnya trust terhadap negara itu perlu juga gitu menjadi sesuatu yang utama gitu. Ini mungkin kasusnya yang di Indonesia, saya tidak tahu kasus yang di negara lain gitu. Itu apakah memang apa trust terhadap negara ini jadi apa sama pentingnya dengan Islamic Man atau seperti apa? Ini nanti mohon penjelasannya. Selanjutnya terkait beberapa waktu yang lalu lah SDM keuangan kita atau SDM ekonomi syariah kita memang sangat kurang, karena memang cenderung bisnis lembaga keuangan syariah kita ini masih kalau saya bilang masih terjebak dalam rutinitas bisnis. Jadi ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditetapkan oleh DSN, kebanyakan dari SDM syariah kita itu tidak memahami. Banyak contohnya. Misalnya akad mudharabah gitu kan. Itu kan ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi dahulu seperti itu. Atau bentuk simpanan atau tabungan-tabungan yang ada di bank gitu. Jadi tidak bisa kita ini juga gitu, kita salahkan masyarakat ketika menganggap lembaga keuangan syariah gitu kan atau bank syariah itu hampir sama dengan bank konvensional, karena dari sisi man-nya gitu kan, dari sisi SDM-nya pun hanya sekedar menjalankan rutinitas bisnis. Tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya termasuk ketentuan-ketentuan syariah itu mereka tidak paham. Saya dulu bankir juga Pak gitu, 5 tahun gitu kan. Sebagai bankir di salah satu bank syariah gitu. Saya juga jadi agak sedih lah melihat seperti ini gitu. Contohnya sekarang ini yang lagi booming-boomingnya karena DSN MUI mengeluarkan forex terkait fatwa forex itu bolehkan gitu kan. Jadi bantalan bagi pebisnis forex gitu kan. Kalau diperbolehkan oleh DSN MUI gitu. Tapi mereka lagi-lagi tidak pernah menyampaikan ketentuan-ketentuan yang memang harus dipenuhi sebelum transaksi itu berjalan. Gitu. Selain itu terkait lembaga keuangan syariah juga sebenarnya gitu bukan lembaganya yang tidak syariah kayak bank konvensional atau apa. Kalau misalnya BRI melakukan transaksi yang syariah gitu kan, itu bisa disebut syariah gitu. Ini kayak seperti ada dikotomi lah. Bank konvensional tuh ya haram lah gitu. Padahal enggak gitu. Kalau misalnya mereka mengubah transaksi mereka dan konsep syariah gitu kan, walaupun namanya masih BRI gitu, enggak ada syariahnya gitu, maka tetap syariah seperti itu. Sama halnya juga ketika kita berjualan di pasar. Tapi ketika konsep-konsep syariah, pedagang yang di pasar itu tidak melakukan konsep syariah, maka perdagangannya pun tidak halal lah seperti itu atau cacat seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami lah oleh baik SDM Islamic Man-nya gitu kan, masyarakatnya gitu. Jadi agar tidak terjadi pertempuran ini seolah-olah antara bank konvensional dan bank syariah gitu kan bertempur gitu di pasar yang sama gitu kan. Terus menganggap yang konvensional ini haram gitu kan dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita rubah cara pandang kita, maka yang konvensional itu kalau misalnya bisa bersinergi gitu, bisa merubah konsep transaksinya, maka bisa aja tanpa mengubah nama pun bisa syariah seperti itu. Belum lagi ya kasus-kasus
persaingan yang tidak sehat antara bank syariah seperti itu. Ini yang menyebabkan juga tidak berkembangnya bank syariah, termasuk SDM yang koperasi. Kemarin membahas, saya juga sekarang masih aktif Pak di kooperasinya Muhammadiyah itu kan BTM gitu kan. Kita mengembangkan beberapa skema seperti skema yang tadi Bapak sampaikan gitu. Bahkan dulu pas saya di Basnas itu kita buat skema supply chain gitu kan. Skema yang sangat komprehensif. Kalau saya menyebutnya dulu zona zona imunitas ekonomi. Jadi kami dulu meng-create sebuah daerah gitu kan, desa. Bagaimana desa ini bisa secara pangan bisa mandiri gitu kan, secara energi bisa mandiri. Ini terjadi gitu di tempat-tempat yang kecil. Saya yakin di tempat-tempat yang lain gitu, tidak hanya di tempat saya. Ini ada yang seperti ini. Setelah kami berkunjung ke beberapa tempat gitu kan, alhamdulillah ketemu komunitas-komunitas yang seperti ini. Sampai sekarang BTM Muhammadiyah itu sekarang sudah mulai ekspor gitu kan. Ini juga bagian dari yang seperti Pak Andi sampaikan tadi, kita meng-create sebuah komunitas gitu. Ekosistem. Bagaimana dari hulu sampai hilir itu bisa kita kuasai gitu. Nah, permasalahannya kita juga punya lawan yang menurut Pak Handi memang sudah besar, sudah memiliki modal yang besar dan sebagainya, punya pengalaman. Nah, ini penting juga. Sebenarnya kita masih punya secerca harapan yang pasti ketika kita melakukan yang kecil gitu kan, seperti dulu zamannya Nabi Musa gitu kan, ketika kita patuh kepada Allah gitu kan, mau depan itu laut gitu, insya Allah ada solusi gitu kan. Sudah mentok sampai lautnya, sampai nggak tahu jalan kemana lagi, depan laut, belakang itu tentaranya Fir'aun. Tapi alhamdulillah ketika kita patuh atau bertakwa kepada Allah, solusi itu datang seperti itu. Dan itu menjadi harusnya menjadi contoh buat kita lah. Banyak ketika Jalut dan Talut juga itu perlu jadi semangat kita dalam terus menjalankan proyek-proyek atau dakwah atau jihad di sektor ekonomi. Terakhir ini Pak, mungkin agak panjang Pak ya. Yang tadi disampaikan oleh Mas siapa tadi, zakat itu harus haul gitu kan. Sebenarnya zakat itu tidak harus tahunan gitu. Ada contoh zakat yang dibayarkan langsung. Yang pertama itu zakat pertanian itu langsung, tidak harus haul. Kenapa ada zakat itu bulanan? Karena memang ada beberapa profesi gitu kan, yang mungkin hasilnya lebih besar daripada para petani dapat ternak gitu kan, tapi tidak dibayarkan bulanan. Nah ini juga seperti itu, seperti profesional dan sebagainya, maka kebijakan Basnas gitu, kebijakan Kemenak gitu kan, beberapa ustadz terkait fikih ini bisa bulanan. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, makasih Mas Arif. Terakhir sekarang tadi Pak Muzakir ya, silakan. Saya sebagai wawasan juga kepada teman-teman semua, insya Allah ngasih jalan ke depannya. Terima kasih Pak Andi. Ya, makasih Mas Arif. Silakan Pak Muzakir. Masih di mute Pak, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi di awal-awal kan Pak Andi jelasin ya antara sistem sosialis kalau nggak salah kapitalis dan sistem ekonomi Islam, walaupun itu sepintas itu ya. Saya kok melihat sekarang ini ya, fenomena sekarang ini, kalau sistem sosialis itu kan ini ya, itu semua dipusatkan kepada negara yang bertanggung jawab dengan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan di situ. Dan sekarang sistem itu rasanya sudah gagal itu dalam menghadapi itu semua. Yang kedua kapitalis
kalau saya pernah baca bukunya Adam Smith itu ya, Wealth of Nation itu ya, itu bahwa kunci dari kesejahteraan itu adalah fokus kepada investment, ya kan, fokus kepada investment. Nah, investment diserahkan kepada swasta gitu kan, swasta supaya nanti terjadi akumulasi yang ada di situ, swasta bisa mendirikan pabrik nanti produksi barang dan nanti memerlukan kesejahteraan apa namanya itu pegawai bertambah banyak dan pendapatan naik. Nah itu nanti kesejahteraan muncul di situ itu dan pasar itu dibebaskan pada siapa aja yang mau terlibat di situ. Jadi diserahkan kepada individu di situ. Nah, ternyata ini juga dalam kondisi sekarang kapitalis pun tidak mencerminkan keadilan seperti yang diharapkan oleh Adam Smith seperti itu. Nah, Islam ini kan juga punya sistem sendiri, sistem ekonomi itu kan, ekonomi Islam itu. Nah, menghadapi kondisi sekarang untuk mensejahterakan, memakmurkan ya kan untuk kepentingan rakyat itu konsep Islam yang ditawarkan itu seperti apa itu menurut Pak Andi itu? Apakah harusnya Islam ini lebih bagus daripada kapitalis atau dengan sosialis atau gimana ini konsep menghadapi keinginan? Jadi nanti Islam itu di akhirnya akan menjadi solusi buat semuanya itu dalam sistem ekonomi itu. Gitu, Pak Andi. Makasih. Ya, makasih Mas Zakir ya. Baik, terakhir ya. Ya. Baik ya, karena sudah jam 8, kasihan teman-teman yang di timur. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin respon ya ke pertama Mas Arief dulu tadi ya. Mungkin ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan ya. Jadi memang kita ini kan, kalau saya boleh berpendapat ya tidak harus dibenturkan antara bank syariah dan bank konvensional ya. Harusnya kan mereka punya market tersendiri ya. Karena di kita ini kan tidak ada, jadi dua-duanya itu diperbolehkan gitu. Ya, dalam pandangan negara tentu dua-duanya boleh sah gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Jadi negara kan tidak melihat ada riba, ada tidak ada riba, ada bunga atau tidak ada bunga, ada bagi hasil atau tidak ada bagi hasil. Bagi negara diperbolehkan kedua-duanya untuk beroperasi, tinggal nanti masyarakat silakan memilih. Kalau percaya dengan bank syariah karena ada bagi hasil dan tidak mengakui bunga, ya silakan, tidak ada masalah. Kalau percaya dengan bank konvensional karena mungkin merasa lebih adil, lebih mendapatkan harga yang lebih baik, juga silakan gitu loh. Tidak juga ada masalah gitu ya. Nah, tetapi tentunya kenapa ada bank syariah, ya alternatif bank syariah, karena tadi didahului oleh Islamic Man tadi yang saya katakan ya, di mana seharusnya pemahaman seorang individu itu tidak hanya sebatas mengetahui instrumen yang ada, tetapi juga mengetahui hakikatnya atau makna yang terkandung di dalamnya gitu. Nah, tentu kita punya banyak referensi lah ya. Saya nggak mau juga mengatakan satu referensi yang mengatakan bunga bank haram ya, atau bunga bank diperbolehkan selagi itu tidak menyusahkan lah gitu ya. Nah, itu juga silakan ya. Jadi saya tidak mengarahkan ke salah satu pemahaman atau cara pandang ya, tetapi diserahkan kembali kepada keyakinan kita. Nah, inilah gunanya Islamic Man tadi yang saya katakan, kita memahami, mengetahui, membaca, sehingga pilihan itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Bukan pilihan itu karena untung rugi gitu. Ya, bukan pilihan itu karena suka atau tidak suka, like and dislike. Ya, bukan pilihan itu karena paksaan. Nah, tetapi pilihan itu karena pengetahuan dan pemahaman kita ya terhadap yang kita pilih tadi. Ya, jadi ini ya tentu sebagai yang kita pelajari hari ini Islamic Finance ya tentu kita berkeyakinan bank Islam jauh lebih solutif, jauh lebih adil, jauh lebih syariah. Nah, ketimbang bank konvensional misalnya atau bank umum ya. Nah, jadi itu dulu yang kita dudukkan atau kita pahamkan secara bersama. Jadi ini kenapa tadi saya dahului dengan Islamic Man itu karena dalam rangka itu tadi kita terpacu untuk mengetahui, memahami, mempelajari, membaca sehingga kita timbul keyakinan kita untuk mengatakan oh benar, oh salah, atau ini pilihan saya. Nah, tidak lantas juga kita mengatakan oh pilihan Anda itu masuk neraka misalkan. Nah, itu kan juga bukan otoritas kita karena kita berada di wilayah teritori yang tidak mengklaim satu agama sebagai hal yang paling benar. Tapi sebagai umat beragama, tentu kita mengatakan agama kita paling benar dong, gitu sebagai umat beragama. Tapi ketika berada dalam konteks negara, ya tentu kita ada batas-batas toleransi yang harus kita lakukan di sana gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, termasuk juga tadi
Mas Arief ya mengatakan bank konvensional ya atau bank umum bisa saja syariah gitu. Nah, selama dia sistemnya tidak menggunakan syariah kan itu juga tidak bisa diklaim seperti itu ya, selama dia sistemnya tidak menggunakan apa yang dipakai ketentuan yang ada dalam syariah ya. Karena tadi yang saya katakan apa namanya hierarki pengambilan keputusan sampai sebuah akad itu dinyatakan halal ya, tentu ada prosesnya. Nah, itu kan hanya berlaku di bank syariah misalkan ya. Jadi mulai dari pengajuan oleh lembaga perbankan itu sendiri, dibahas oleh ulama ya, dalam hal ini di SNMUI ya, kemudian dibuat satu apa namanya musyawarah ulama ya, dan diputuskan apakah akad itu apa fatwa itu disahkan. Nah, sehingga ketika disahkan itu menjadi satu masih sebatas apa namanya himbauan ulama. Nah, ketika di-stempel oleh OJK itu ya dalam bentuk POJK, nah baru itu bisa dilaksanakan atau dijalankan gitu. Jadi ada proses-proses yang, nah tapi ketika dalam proses yang ada itu kita temukan banyak cacat, banyak kelemahan, ya lantas jangan sistemnya yang disalahkan gitu ya. Tapi katakanlah itu memang SDM-nya yang masih kurang baik gitu ya, pemahaman SDM-nya yang masih kurang ya. Nah, sehingga itu masih terjadi hal-hal yang kita anggap tidak ideal. Makanya tadi saya katakan ini proses, kita lalui saja. Kita dukung, kita lalui ya. Kalau memang ada cacat ya kita beritahu ya, kita sampaikan secara konstruktif ya. Nah, sehingga kita harapkan nanti ini akan berkembang baik. Nah, saya membayangkan seperti tadi. Jadi jangan diadu gitu loh ya. Jadi dia tidak bermain dalam playing field yang sama, dalam apa namanya wilayah pertarungan yang sama. Dia berbeda gitu. Ya, makanya kalau seandainya ekosistem ekonomi Islam itu hidup, ya, sektor realnya hidup, ya, industrinya hidup, ya, nah tentu yang membackupnya adalah sektor keuangannya, keuangan syariah. Kan nggak mungkin konvensional masuk ke sana kan? Pasti nggak mungkin. Nah, yang memungkinkan itu adalah ekonomi atau keuangan syariah misalkan. Karena itu sudah menjadi satu ekosistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita dorong, kita percepat. Ya, bagaimana ini bisa kita realisasikan. Nanti ya terserah, nanti kembalikan lagi kepada masyarakat. Kalau mereka yakin percaya silakan, kalau tidak nggak apa-apa. Ya, jadi tidak menimbulkan satu permasalahan. Jadi harmoni saja kita gitu. Ya, harmoni, tidak saling juga menjelekkan, menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak. Tetapi tadi dasar kepada Islamic Man tadi ya, kita berkeyakinan karena tuntunan keyakinan kita tadilah kita memilih ini misalkan. Ya, itu respon saya. Yang kedua Pak Muzakir ya. Saya jadi lupa nih Pak Muzakir, apa nih pertanyaan Pak Muzakir tadi ya, terkait dengan apa Pak Muzakir, sorry, clue-nya aja. Sosialis, kapitalis, sama ekonomi ya ini tadi. Ya, oke, ya. Jadi Pak Muzakir, apa namanya nih, ya, jadi memang benar ya, jadi bagaimana sesungguhnya Islam ya bisa memberikan solusi alternatif terhadap sistem kita hari ini ya, karena tadi Anda katakan sosialis dan kapitalis itu gagal gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita ikutin ya, apa namanya? Jadi kan kapitalis itu kan sebenarnya counter daripada sosialis itu kan sebenarnya counter daripada kegagalan kapitalis ya. Ya bagaimana kapitalis katakanlah gagal awal mulanya itu di Great Depression tahun 1930, kemudian muncul kapitalis sosialis ya untuk memberikan alternatif, kemudian gagal lagi, muncul lagi kapitalis ya. Nah, sampai pertarungannya itu sehingga hari ini. Nah, ya memang kalau dibandingkan Pak, tadi makanya saya katakan di awal, ini kan kemunculan atau menjadikan pandangan ekonomi Islam ini lebih kontemporer, lebih modern, atau apa namanya, lebih sistematis lah gitu ya. Ini kan juga baru Pak. Ya. Definisi ekonomi Islam ini kan juga belum 30-40 tahun gitu. Ya, ini kita bicara dalam konteks ini ya, modern ya, artinya yang up to date gitu ya. Kita nggak merefer ke Rasul katakanlah demikian, karena jaraknya jauh sekali, time lag-nya jauh sekali misalkan. Gitu. Ini kan juga relatively baru ya. Jadi memang butuh proses, butuh waktu yang harus kita jalani ya. Kita bayangkan ya, mungkin ketika kita S1 dulu, buku-buku yang kita pelajari itu kan buku-buku konvensional semua kan. Ya, tidak ada masalah sih menurut saya gitu kan. Nah, tetapi ketika ada semangat ya tadi yang saya katakan ya, semangat keislaman itu muncul, nah baru kemudian orang mulai mencari-cari bagaimana model, mekanisme atau sistem hidup secara lebih Islami itu seperti apa gitu.
termasuk juga dalam bidang ekonomi. Ya, jadi ya boleh kita katakan instrumennya belum lengkap, Pak Muzakir. Jangan bayangkan seperti kapitalis yang sudah instrumennya itu sudah sangat komplit dan lengkap sekali, mulai dari fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Nah, kita ini masih dalam tahap mempersiapkan variabel-variabel atau sistem yang ada ini gitu. Nah, makanya tadi ya mulai dirancang bagaimana kalau kita dagang antar dua negara, mekanismenya seperti apa, dagang dengan banyak negara, mekanismenya seperti apa, transaksi keuangan internasional, mekanismenya seperti apa gitu. Nah, ini kan PR-PR yang harus segera kita jawab gitu ya. Nah, sehingga nanti suatu saat atau suatu ketika ini sudah kita anggap matang, kuat ya, nah tentu ini akan bisa kita jalankan. Nah, tapi jangan membayangkan juga ini akan segera kita bisa realisasikan. Ini kan prosesnya masih panjang. Makanya saya katakan membangun ekonomi Islam itu, Pak, ya, atau belajar atau apa yang sedang kita lakukan hari ini tuh kita ijtihadkan bagian dari membangun peradaban, Pak. Jadi membangun peradaban itu kan butuh waktu yang sangat panjang dan lama gitu. Ya, jadi tidak instan sifatnya. Ya, jangan Anda bayangkan setelah Anda selesai kuliah S2 ini, wah semuanya akan Islami. Ya, tidak. Ya, itu qadarullah ya pasti ya. Tetapi ada proses yang harus kita lakukan dan kita jalani. Ya. Nah, sehingga nantinya ketika proses itu membaik, kuat ya, semakin banyak orang-orang yang punya literasi, kesadaran terhadap nilai-nilai ekonomi Islam. Nah, tentu ini akan menggelinding seperti efek bola salju, ya. Nah, lagi-lagi ya tadi ya, saya berkeyakinan ya Allah pergilirkan saja, ya siapa yang mengelola dunia ini, peradaban dunia ini Allah pergilirkan saja. Nah, kekhawatiran itu kan juga dialami oleh Barat sendiri, Pak Muzakir. Anda baca buku Clash of Civilization Samuel Huntington itu kan kekhawatiran sekali bagi Barat terhadap perkembangan hari ini. Mereka merasa sudah di ujung peradabannya, sementara dia tidak siap untuk menghadapi peradaban berikutnya. Nah, di situ muncul kebangkitan Islam, muncul Cina ya dengan superpower ekonomi, penguasaan ekonominya. Nah, itu menjadi satu kekhawatiran. Nah, sehingga tadilah benturan-benturan peradaban itu terjadi. Nah, makanya saya katakan, kalaulah misalkan Allah titipkan peradaban dunia ini ke kita, ya kita harus siapkan. Ya, jangan sampai tidak disiapkan. Nah, anggaplah ini proses menyiapkan peradaban dunia tadi. Ya, mungkin tidak kita, anak kita, cucu kita gitu ya, yang akan menjalankan atau menikmatinya nanti, tapi minimal kita menjadi bagian dalam proses membentuk peradaban ini. Ya, jadi mungkin begitu Pak Muzakir ya. Mohon maaf kalau kurang pas ya informasinya atau jawabannya. Baik, terima kasih ya. Ini sudah jam 8. Kasihan nih teman-teman yang di timur sudah jam 10 malam. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Menarik sekali ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang terima kasih Pak Andi. Ketemu lagi pekan depan ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya, siap Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.